Oke teman-teman, selamat datang di channel Ethical Hacking Indonesia. Di video kali ini kita akan bahas mengenai dua hal, yaitu broken access control dan juga GraphQL, yang dimana kerentanan ini akan sangat berdampak luar biasa ketika kita tidak memperhatikannya. Salah satu contohnya adalah kita ketika tidak memahami bagaimana cara mengkonfigurasi sebuah server yang spesifik menggunakan GraphQL, kita akan menemukan kerentanan-kerentanan seperti ini. Tapi sebelum ke sana, saya mau mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang mungkin menemukan video ini di beranda YouTube atau langsung mengunjungi channel Ethical Hacking Indonesia atau melalui sosial media lainnya, yang kemudian mengklik dan menonton video ini. Sebelum kita lanjut, ada baiknya bila teman-teman mendukung channel Ethical Hacking Indonesia agar lebih berkembang lagi ke depannya dengan subscribe, like, komen, dan share video ini kepada teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan informasi yang sama seperti yang kalian butuhkan sekarang, ya mungkin teman tongkrongan kalian atau lain sebagainya. Oke, kita langsung aja. Sebelum kita masuk, kita perlu memahami apa itu GraphQL dan apa itu access control atau access control vulnerability atau broken access control. Nah, yang pertama itu adalah GraphQL. GraphQL ini merupakan jembatan untuk mengambil data dari server, seperti API, tetapi dia berbeda dengan API. Nah, bedanya di mana? Kalau misalnya kita punya yang namanya, misalnya ya, kita punya e-commerce. Nah, kita kemudian ingin mengambil data dari server. Nah, kita kan harus mengambil data dengan yang namanya titik akhir atau namanya endpoint. Nah, ketika kita menggunakan REST API seperti biasa, maka kita harus membuat endpoint yang berbeda pada setiap permintaan data. Nah, itu bedanya. Kalau di GraphQL kita bisa menggunakan yang namanya query. Query itu dalam satu permintaan kita bisa meminta data sebanyak-banyaknya. Jadi lebih simple dan lebih efisien dalam pengembangan website tersebut gitu. Karena kalau misalnya kita menggunakan REST API yang seperti biasa, itu cukup memakan waktu yang banyak gitu. Dan sekarang saya akan mempraktekkan skenario yang ada di lab ini, yaitu accidental exposure of private GraphQL field. Jadi, the user management function for this lab are powered by a GraphQL endpoint. The lab contains an access control vulnerability whereby you can induce the API to reveal user credential field. Nah, jadi di server ini sudah disupport oleh yang namanya GraphQL untuk meminta data dari dari klien ke server. Nah, kemudian terdapat yang namanya broken access control atau access control vulnerability. Itu merupakan suatu kelemahan sistem yang terjadi karena salah konfigurasi dan lain sebagainya, yang memiliki potensi untuk diretas gitu. Nah, tetapi masuk ke situ kita perlu memahami apa itu access control vulnerability. Nah, secara singkat kita bisa memahami access control vulnerability itu sebagai suatu penyalahgunaan akses yang dilakukan oleh penyerang gitu. Tetapi dalam hal ini itu misalnya developer tidak memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan logik yang harusnya diperhatikan pada development website atau development permintaan data dari server, dari klien ke server, tetapi itu tidak diperhatikan dengan baik. Nah, jadi timbullah yang namanya access control vulnerability. Terus access control vulnerability itu ada beberapa macam. Salah satunya yang akan kita praktekkan adalah vertical privilege escalation. Jadi di mana ketika orang atau suatu user dalam suatu web app yang sebetulnya user biasa, tetapi dia punya akses ke dalam administratif user gitu. Jadi if a user can gain access to functionality that they are not permitted to access, then this is vertical privilege escalation. For example, if a non-administrative user can gain access to an admin page where
they can delete user account. Then this is vertical escalation, privilege escalation. Jadi hak yang sebetulnya tidak boleh karena sudah dipisahkan antara admin dan user biasa, tapi dengan broken access control ini penyerang bisa menggunakan cara ini untuk mengambil hak seorang administrator. Nah, bagaimana caranya? Sebetulnya saya sudah mengerjakannya karena ini saya lihat dan saya perlu pelajari juga. Kan makanya di sini ada tulisan solve, dan kita di sini akan mengerjakan skenario-nya seperti apa. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, to solve the lab, sign in as the administrator and delete the username. Nah, jadi dalam kondisi ini yang kita tahu username dan passwordnya adalah Winner dan Peter. Nah, tetapi itu merupakan akses biasa. Nah, untuk bisa melakukan function atau fungsi administrator, kita harus menjadi administrator dulu. Nah, karena kalau kita user biasa, kita tidak bisa mendelete user lain gitu. Jadi kita harus menjadi administrator dulu untuk bisa mendelete account username Carlos. Nah, bagaimana caranya? Nah, kita akan coba langsung aja akses labnya. Ini adalah browser dari proxy Burp Suite ya, open browser seperti ini. Jadi kita tidak ribet dalam konfigurasi ya. Dan kita akan coba intercept di sini di HTTP history. Oke, ini adalah salah satu contoh blok ya, blok yang akan kita gunakan. Jadi di sini seperti biasa simple website yang menjadi tempat skenario-nya, tetapi ini bisa kita jadikan sebagai contoh untuk memahami best practice-nya seperti apa. Oke, kita ambil aja URL-nya, kita masukkan ke dalam browsernya ini. Kita tunggu loading. Dan di sini kita bisa melihat di intercept ya secara secara otomatis. Di sini kita bisa lihat ada yang namanya GraphQL versi 1 atau version 1. Nah, tadi di sini disebutkan bahwa kita harus learn more about working with GraphQL in Burp Suite. Nah, itu kita harus pahami juga gitu, karena yang familiar kita tahu adalah di sini. Kita cuman tahunya di kolom-kolom ini aja, tapi sekarang ada di sini. Kalau tidak ada, mungkin teman-teman bisa install di web mana ini, di extension, install aja GraphQL ya. Nah, ini adalah data yang muncul dari muncul dari websitenya secara default ya. Nah, ini seperti saya bilang tadi, ini adalah query. Nah, query yang kemudian menampilkan data sebanyak ini. Bayangkan ketika kita ingin menampilkan image, title, dan summary pada REST API. Nah, yang harus kita lakukan adalah mengambil datanya satu persatu. Kita ambil image dalam satu endpoint, kita ambil title dalam satu endpoint, dan summary dalam satu endpoint. Nah, endpointnya biasanya di sini. Nah, tapi di sini hanya mengarahkan kepada playground atau di mana query GraphQL ini bisa dieksekusi. Nah, kalau teman-teman lihat lagi di sini yang di bawah ini, maka kita mendapatkan blok get block summer, all blog post, image, dan summary-nya. Jadi semua ditampilkan dengan sesimpel query ini dan tidak terlalu ribet. Kalau pakai REST API, dia akan muncul satu persatu di sini, dan itu agak ribet juga sih, dan tidak terlalu efisien. Oke, kita masuk ke my account. Apa yang terjadi ketika kita masuk ke dalam my account? Nah, dia minta kita login ya. Di sini ada tulisan login. Di sini my account. Nah, found artinya untuk location atau endpoint dari my account ini, login itu ada gitu. Kita bisa lihat di sini login. Nah, sebentar saya lihat dulu case-nya. Jadi credential yang kita gunakan seperti basic biasanya adalah
Di sini winner dan Peter, passwordnya seperti itu ya. Jadi start defaultnya. Ketika kita melakukan intercept, teman-teman bisa lihat di sini. Kalau saya klik login, salah ya. Wait. Oke, jadi tulisannya itu adalah PETR, jadi bukan Peter ya. Yang seperti ini yang winner, yang passwordnya Peter aja. Nah, kita bisa lihat di sini ada tulisan GraphQL juga. Kita klik, dan ini adalah data kita yang sudah ada di sini. Nah, tetapi kan kita hanya pada user biasa, yaitu winner. Nah, untuk melakukan atau menyelesaikan ini, kita harus menjadi administrator terlebih dahulu untuk bisa mendelete username Carlos. Nah, bagaimana cara kita memanfaatkan kerentanan ini? Maka kita akan mencoba berbagai hal. Sebentar, saya akan skip dulu supaya data saya aman. Nah, di sini salah satu contohnya yang bisa kita lihat. Kita update email dulu. Apakah bisa? Dan bisa. Kalau kita lihat di sini ada GraphQL-nya juga untuk emailnya. Nah, coba kita langsung. Nah, kalau kita lihat di sini kan ada tokennya, success dan bla bla bla. Nah, kita langsung pindahkan ke dalam. Bentar dulu, saya hapus supaya tidak terlalu berat. Ya, hapusnya juga. Kita pindahkan ke repeater ya. Repeater supaya kita bisa melakukan eksekusi berulang dengan format yang sama. Kalau kita klik send, kita klik kirim, maka responnya adalah sama seperti yang tadi, sukses. Nah, tetapi kan kita harus paham dulu nih bagaimana logika yang digunakan pada pada lingkup ini. Itu caranya adalah kita coba untuk melihat apa sih yang terjadi gitu. Tidak ada ya. Send to sitemap, proxy, my account. Sini tidak ada GraphQL. Sini ada Peter. Apakah salah? Kita pindahkan ke repeater lagi. Kita klik send. Save to, nah kita set to introspection query. Nah, ini adalah introspection query-nya. Coba kita send, apakah dia memunculkan hal yang sama dan sama gitu. Nah, ini adalah query-nya ya, query-nya. Coba kalau kita legacy introspection, nah, ini adalah query-nya. Itu seperti yang kita lihat tadi. Nah, ini adalah query yang simpelnya gitu ya. Tetapi apa yang terjadi di belakang ini ketika query ini dieksekusi? Jadi kita bisa membuatnya seperti ini. Di dalam request GraphQL set introspection query. Nah, jadi kita bisa send.
dan muncullah datanya gitu. Nah, kita ingin lihat apa sih sebetulnya yang terjadi gitu. Apa yang menjadi permintaannya, maka kita bisa memvisualisasikannya. Kita copy semua. Panjang ini. Kita copy seperti ini aja. Copy, lalu kita visualisasikan di sini. Introspection result ya. Harus dilihat baik-baik. Takutnya salah, dan kita harus hapus headernya kalau nggak error. Karena ini program, jadi kita harus teliti guys. Nah, apa yang terjadi? Ini adalah visualisasinya atau supaya kita memahaminya. Nah, query get block post dan ID, lalu integer ini untuk angka, dan block post, maka dia akan mendapatkan hal-hal ini ya, block post yang ada pada server. Ini juga get all block post, lalu akan mendapatkan semua data ini menggunakan dua query ini, maka dia mendapatkan data-data yang ada pada blog post. Nah, tetapi untuk get user ID lalu user, maka usernya akan ditampilkan. Nah, kita lihat di bawah apa yang dibutuhkan untuk masuk. Nah, untuk user yang dibutuhkan adalah ID string. ID ini adalah integer, lalu username string, password string. Nah, dari skema ini kita memahami bahwa saya kecilkan dulu. Kita memahami bahwa inilah yang kita butuhkan, inilah komponen yang kita butuhkan untuk masuk menjadi seorang administrator. Nah, kalau kita lihat di sini, dia akan menampilkan ID. Nah, kita harus melihat dulu ID kita ini apa. Itu kita bisa lihat di sini get user ID. Di sini kan ID-nya. Jadi kita bisa melakukan pencarian ID yang mana yang merupakan sebuah administrator. Gitu. Jadi coba kita tes. Kita send to setmap. Save GraphQL queries to setmap. Lalu kita pergi ke target. Lalu kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat di sini ada banyak komponen-komponennya. Saya close dulu beberapa tab. Nah, yang kita bisa lihat di sini adalah GraphQL, lalu versi 1. Nah, di sini kita lihat untuk mendapatkan untuk mendapatkan user. Maka di sini kita bisa lihat ini get user ID. Kita klik di sini, lalu kita send lagi ke repeater untuk melakukan pengulangan. Send to repeater. Maaf, ini agak nge-lag karena device saya mungkin kepanasan ya. Kita send. Nah, yang terjadi adalah data get user null. Artinya apa? ID-nya 0. Nah, di sini adalah tempat kita untuk mencari ID-nya ya, get user. Nah, karena di sini ID-nya 0, maka get usernya atau user yang ada itu tidak ada. Data yang kita minta adalah 0. Kenapa? Karena dari variabel dan dari parameter ID-nya kita tidak isi apa-apa, yaitu 0. Nah, caranya adalah kita pindah ke dalam tab daripada GraphQL ini, kita send lagi. Kita lihat di atas, ini adalah query yang kita gunakan untuk meminta data. Nah, ini adalah variabel. Variabel itu adalah yang kita bisa isi
yang kita bisa minta gitu sesuai dengan permintaan kita. Tetapi kalau query itu merupakan sintaks atau bawaan baku dari GraphQL ini. Nah, kita coba mencari apa yang kemudian bisa memenuhi permintaan server untuk menampilkan username dan passwordnya. Nah, kalau kita lihat tadi, untuk mendapatkan get user, maka kita membutuhkan yang namanya ID, lalu kita membutuhkan yang namanya username dan password. Nah, tetapi kita tulis saja di sini melalui penulisan bakunya username dan password. Ini akan di-fill secara secara otomatis di sini. Nah, lalu yang kita perlu berikan hanyalah variabelnya. Nah, ini yang terjadi di mana kita sebut sebagai broken access control. Nah, ketika server ini tidak mengontrol antara variabel dan query yang diminta gitu. Seharusnya ketika kita memasukkan query yang bukan token kita, maka harusnya diblok. Nah, tapi coba kita tes di sini. Kita hapus, lalu kita masukin satu, lalu kita klik send. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah kita mendapatkan administrator. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Coba kalau kita hapus password dan username di sini. Kita hapus password aja lah. Apakah dia akan menampilkan password? Coba kita hapus. Send. Nah, dia tidak akan menampilkan password. Nah, dia adalah kerentanan yang disebut dengan broken access control yang vertikal. Coba kita kembalikan lagi, dan dia akan menampilkan password secara otomatis karena variabel ini tadi. Nah, tugas kita dalam lab ini adalah melakukan serangan dengan menghapus Carlos. Nah, caranya sudah cukup simpel ya. Jadi tinggal kita login saja menggunakan ID Carlos, credential ini, yaitu username-nya username dan password dari administrator. Nah, tapi kalau misalnya kita cek yang ketiga, harusnya kita atau Carlos. Yang ketiga adalah Carlos. Kalau kita login dengan password dan username Carlos, kita bisa. Kalau kita nomor 2, harusnya kita nomor 2. Nah, ini adalah credential kita tadi. Kita pilih nomor 1 untuk lihat credential administrator, lalu kita login. Oke, kita copy saja. Kita my account. Mohon bersabar karena memang administrator, lalu passwordnya password admin juga. Oke, langsung login. Then we solve the lab. Belum. Nah, ketika tadi kan kita hanya punya my account, logout, dan home. Nah, karena kita login as an administrator, maka ada yang namanya admin panel. Kita bisa open admin panel dan kita delete Carlos tadi ya, delete. Then we solve the labs. Ada pemberian congratulations, you solve the lab. Jadi seperti itu teman-teman. Singkatnya adalah segala sesuatu yang ingin kita rasa aman pada website itu harus kita berikan yang namanya rules atau cara main suatu website tersebut. Nah, hal yang paling utama yang perlu kita lakukan adalah selalu melakukan verifikasi identitas data yang masuk, verifikasi bentuk, formatnya seperti apa. Karena kalau tidak, maka kerentanan yang terjadi itu sangatlah banyak gitu. Bukan hanya melakukan access control, bisa yang namanya LVI, cross-site scripting, SQL injection, dan directory traversal, dan lain-lain. Banyak sekali ya. Jadi perlu bagi kita untuk membatasi mana akses yang boleh dilakukan oleh user biasa atau non-user sekalipun ke dalam server kita.
Maka rules dari develop suatu website itu harus penting untuk kita tahu, itu untuk menjaga keamanan kita. Kendati demikian, no system is safe, tapi ya, security is not a destination but it's a journey. Jadi selalu ada cara yang kita lakukan untuk mengusahakan bahwa untuk memastikan server dan web kita itu aman, tidak semudah disenggol langsung jatuh begitu. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kalian luar biasa, kalian memiliki semangat untuk belajar yang luar biasa. Dan ya, pesan saya adalah teruslah belajar, karena untuk yang namanya skill, kalian tidak akan menyadari bahwa kalian nanti punya skill di dalam ethical hacking Indonesia gitu. Kan banyak teman-teman yang kemudian bertanya melalui sosial media, bertanya roadmap apa segala macam. Saya selalu bilang bahwa kalau kita tidak terjun langsung pada kasus studinya, kita mungkin tidak familiar, karena di dalam yang namanya dunia keamanan atau cyber security, ethical hacking ini sangat banyak sekali caranya untuk mengelabui. Jadi kita perlu terbiasa dan memahami, bukan perlu menghafal. Kalau kita menghafal itu kita tidak akan menemukan jalan yang lebih luas gitu. Oke, mungkin itu aja. See you in the next video. Thank you.